warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk menikmati status-status Facebook teman-teman yang kritis, cerdas dan gahar ya. Supaya kita punya informasi yang menjadi keseimbangan, yang menyeimbangkan atas informasi-informasi mainstream ya. Jadi ini menjadi suatu equilibrium ya, kesetimbangan, sehingga kita menjadi tetap waras. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita mulai dari status Muhammad Zainuddin ya. Beliau menulis, Imam Mahdi opo Umar bin Khattab? Mencela-mencela cangkeme. Agak kasar ya, agak kasar. Ini gaya Jawa Timuran kayak saya juga ya. Ini terkait dengan statement Kiai Akil Siraj, pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama ya. Dan memang beliau ini agak aneh juga lah ya. Ada yang sampai mengatakan ulama penjilat, ulama su ya kan, ulama yang selalu mendekati kekuasaan. Beliau bilang bahwa jadi statementnya, beritanya adalah Said Akil minta jangan bilang siapa-siapa jika Jokowi itu Imam Mahdi. Karena dulu sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa di dalam sosok Pak Jokowi itu disamakan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ya Allah, kok bisa kayak gini ya statementnya orang petinggi sebuah organisasi Islam besar ya, profesor doktor. Ya begitulah ya. Ini adalah gambaran bagaimana di dalam kehidupan ini godaan dunia itu luar biasa ya, bisa menerpa siapa saja, tidak hanya orang awam tapi juga elit-elit petinggi, termasuk elit-elit di bidang agama. Nah, itu juga mengalami suatu godaan yang kalau tergelincir ya bisa saja terjadi hal-hal semacam ini. Itu status dari Muhammad Zainuddin. Status berikut dari Mbak Iin Shi. Ini langganan juga ini ya. Pemberani juga ini beliaunya ini. Beliau menulis sebuah status dengan narasi yang agak panjang dan disertai dengan foto-foto. Nanti akan saya perlihatkan ya. Kalau Anda berminat menjadi pemimpi, ini pemimpi mungkin sengaja ya, enggak tanpa N gitu. Kalau pakai N pemimpin ya, jadi anggap aja ya pemimpi dan pemimpin negeri ini. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Mana tahu Anda bisa menggantikan posisi Mukidi ke depannya. Ini berarti tadi itu pemimpin ya, kurang N lah ya. Tapi jangan lupa yang wajib dilakukan adalah masuk gorong-gorong. Karena disitulah letak wangsit yang sesungguhnya ya kan. Beliau membuat tagar salam waras, hiburan di Jumat berkah, dan jangan lupa bahagia. Ada gambar ya, sosok yang sangat kita kenal ya sedang meraup. Raup itu membasuh muka di air laut apa itu ya. Kemudian pada satu banjiran naik tangga gitu kan. Kemudian yang paling monumental adalah masuk gorong-gorong. Kemudian apa namanya, nongkrongin rel kereta dengan pimik serius gitu ya. Dan kemudian itu pada waktu masih copras-capres ya, naik sepeda ontel. Dan di sebelahnya itu kameramen. Jadi ini semua adalah settingan, memperlihatkan sebuah gambaran sosok yang kemudian dikatakan sangat sederhana ya kan. Sepatunya 100 ribuan buatan Cibaduyut, kemejanya 100 ribu ya kan, sepatu apa namanya, kemudian celananya 100 ribu juga. Pokoknya serba murah meriah gitu. Ya, dan rakyat terplokoto ya. Ya itu tadi status dari Mbak Iin Shi ya. Bagi peminat untuk menjadi pemimpi atau pemimpin negeri ini, lakukan hal-hal semacam itu. Siapa tahu Anda beruntung, begitu maksudnya. Berikutnya dari status dari Mbak Aina Moore. Masih saudaranya Roger Moore. Sedan SMK sedan ya kan, 4 doors elektrik lagi di charge. Yang terlihat hanya bannya doang ya, bannya. Dan sebelahnya ada kaos SMK, beli produk Indonesia ya. Ya memang karena SMK ini seperti yang pernah saya katakan, dia dilengkapi
atau ditanam di dalam apa namanya sistem teknologinya itu teknologi stealth. Stealth itu siluman. Itu yang di Amerika saja hanya ditanam di pesawat stealth ya, B2 atau B1 B117 itu ya, B117 itu ya. Anti jamming, anti radar, nggak terdeteksi oleh radar, nggak terlihat. Jadi kalau SMK itu ditanam dengan teknologi stealth ini, pantas kita di jalan-jalan nggak ngelihat. Padahal lalu lalang banyak itu, ya kan? Bagi orang-orang yang punya ilmu penerawangan tingkat tinggi itu baru bisa ngelihat itu, ya. Teknologi stealth bisa diterobos oleh orang-orang yang punya ilmu penerawangan tingkat tinggi, ya, lalu lalang itu. Karena bagi pemilik SMK ya dia senang, ya kan, dia naik kendaraan nggak terlihat, ya kan, nah itu. Nah ini kelihatan pas kelihatan bannya doang gitu ini Mbak Aina Mur. Berikutnya status Mbak Sarah Ahmad 3, naik Garuda, bayar listrik, pakai jalan tol semua cash, cash, gak pakai kredit. Kenapa jadi rugi begini? PTPN lagi, wak ya. Begini kalau negara diurus dengan cara kafir dan ribawi, padahal penduduknya mayoritas Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggulah azabku, ya. Kemudian di bawahnya diberikan tambahan penjelasan utang BUMN 1, Adikarya 34,9 triliun, Wastika Karya 91,76 triliun, PTPE 39,7 triliun, Wijaya Karya 45,2 triliun, Garuda 140 triliun, PLN 600 triliun, PTPN 43 triliun. Mohon di cross check kalau salah. Ya memang utang kita menggunung ya, sudah mendekati 7.000 triliun. Angka yang sangat fantastik ya. Yang kemarin sudah kita diskusikan, setiap bayi yang baru lahir di Indonesia itu sudah langsung punya beban hutang 20 jutaan gitu kira-kira. Bayi baru lahir udah menerima beban hutang ya. Karena mereka nanti yang bayar itu. Yang tua-tua mau biar nanti. Yang bayar yang anak cucu itu ya. Nggak tahu nanti gimana lah ceritanya itu ya. Nah, pokoknya nanti di pengadilan akhirat semua akan dihisap oleh Allah. Nggak akan ada yang lolos itu kan. Allah maha teliti di dalam penghisapannya ya, perhitungannya sangat teliti Allah ya. Siapa yang berkontribusi membuat negara ini hancur, membuat negara ini rusak, membuat rakyat menderita ya, dia akan dapat ganjaran. Ganjarannya di akhirat hanya dua ya, surga atau neraka. Itu aja bro ya. Oke. Berikutnya dari Desi Rianto Ribon. Ini mengutip dari akun Kun 8 Romawi ya kan. Ini kaitannya dengan yang masih menjadi trending topik terkait dengan sirkuit Mandalika di NTB ya, yang kemarin gagal menjadi arena untuk balap apa nggak terlalu paham saya karena kekurangan marshal. Kemudian digambarkan dikirim marshal koboi itu dari Amerika ya, dari Texas. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang menyesakkan dada. Dan ini juga tidak terjadi di Mandalika, di banyak proyek raksasa ya. Seperti di dekat saya ini Bandara Internasional Yogyakarta itu yang megah itu kan menggilas sekian kecamatan itu. Itu masih banyak persoalan, dan pada waktu proses penggusuran itu banyak tangisan dari rakyat ya. Nah ini di Mandalika ternyata terjadi juga. Sadarkah kalian, ternyata di balik megahnya sirkuit Mandalika ada mereka yang teraniaya dan terlupakan. Ya, karena di balik kemegahan sirkuit Mandalika, korban gusuran meronta karena belum diganti rugi. Nah, ini kelihatan rakyat kecil dengan membawa spanduk-spanduk berikan ganti rugi. Dan kemudian ada satu foto yang diberi lingkaran, itu fotonya sosok yang sangat kita kenal. Ya, silahkan dicermati saja itu ya kan. Oke, ini dari status Desi Rianto Ribon mengingatkan kepada kita bahwa banyak pembangunan yang kemudian diiringi dengan
suatu dalam tanda petik ya, dalam tanda petik penindasan kepada rakyat kecil, ya kan. Nah, silakan dicerna sendiri.